Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Nur Kadarisman MSI selaku dosen penguji kinerja saya dan Bapak Herman Mursito MPD selaku guru penguji kinerja saya kelas IPA PPG Daljab 2 Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, saya Yuyun Dwi Nur Ana, mahasiswi PPG Daljab 2 Universitas Negeri Yogyakarta, memohon izin menunjukkan identitas saya bahwa saya benar-benar mahasiswi PPG Daljab 2 Universitas Negeri Yogyakarta. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran materi tanah dan lingkungannya kelas 9 semester 1 SMP Negeri 4 Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dengan model discovery learning, metode diskusi, pendekatan saintifik 5M yang saya laksanakan pada hari ini, hari Selasa, tanggal 24 November 2020 jam 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya anak-anakku hari ini? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah kabarnya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Bu. Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah baik Bu. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah baik kabarnya. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah kabarnya baik. 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 Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah kabarnya baik banget. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Selamat siang juga Bu. Saya kabarnya baik Bu. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah kabarnya baik. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah kabarnya baik. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk tetap melanjutkan belajar di pertemuan 1 materi tanah dan lingkungannya. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Ibu pimpin ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, baiklah. Setelah ya pagi tadi ya, kalian itu telah belajar tentang matematika. Tentunya sangat memusingkan. Ayo kita merileks ya, rileks dulu dengan berolahraga tangan dan dengan olahraga mulut. Kita dulu lewat tepuk tangan dengan mengucapkan semangat ya. Jadi biar kita tidak pusing,
biar kita rileks belajar IPA ya. Yuk kita mulai lagi ya seperti kemarin ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, gimana? Sudah semangat ya? Sudah bisa untuk belajar IPA lagi? Nah, kalau untuk kehadiran silahkan langsung tulis hadir atau bilang misalnya Bu Rizky hadir melalui chat WA. Oke? Isna ini Ana Zumratul Mahmudah hadir Bu. Rizky Munalisa hadir Bu. Siti Fatikatul Ulia hadir Bu. Ida Ahyu Nur Afifah hadir Bu. Nur Azizah hadir. Zahra Nurul Hidayah hadir. Panaziah Indriani hadir. Tasya Mardiana hadir Bu. Ani Anggreani hadir. Hayatun Nafiah hadir Bu. Siti Anissa hadir. Eka Cahyaning Tias hadir Bu. Anida Fadilah hadir Bu. Rahmat Wanawira Samosir hadir Bu. Sarah Fitrianingsi hadir Bu. Septia Fia Rahmadani hadir Bu. Iam Rudianto hadir Bu. Elprista Anggun Pratiwi hadir Bu. Muhammad Alvin hadir Bu. Irsa Rindu Aprilita Rustami hadir Bu. Irsa Rindu Aprilita. Ingat ya, kata-kata bijak dari Mario Teguh ya. Orang-orang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Nah, orang-orang yang masih terus belajar ya akan menjadi pemilik masa depan. Ya, ayo sekarang kita semangat untuk belajar ya, melanjutkan pelajaran yang kemarin dengan penuh semangat. Nah, baiklah anak-anakku semuanya, sebelum belajar ke inti pembelajaran ya, ayo siapa ya yang mau menjelaskan kira-kira apa yang kamu dapatkan dari materi bioteknologi kemarin? Saya Bu. Silahkan Pintar, langsung ya. Kemarin kita belajar materi bioteknologi modern, yaitu cloning atau proses untuk menghasilkan individu yang sama persis atau yang identik secara genetik, dan juga kultur jaringan yang merupakan suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman sehingga tanaman tersebut dapat memperbanyak diri, tumbuh menjadi tanaman lengkap kembali. Lalu kemudian hasil tanaman dari kultur jaringan ditanam pada media tanah. Jadi tanah sangat bermanfaat untuk tanaman Bu. Pinter si Rizky ya. Terima kasih ya Nak atas jawabannya. Sama-sama Bu. Nah, pinter Rizky ya. Sekarang ya, pernahkah anak-anakku semua melakukan kegiatan ya seperti gambar yang Ibu kirim? Apakah ya hubungan antara tanaman dengan tanah? Yo, kemudian coba ya, siapa yang mau menjawab? Ini sebagai pengetahuan awal dari kalian ya. Ada gambar di bawah, terus kemudian bagi yang tahu langsung ya dijawab melalui WA ya, bisa memakai voice note langsung dan bisa memakai video. Silahkan ya. Untuk soal yang pertama, bagaimana agar tanah bisa dimanfaatkan oleh tanaman? Nah, yang kedua, apakah peran tanah terhadap tanaman agar tanaman bisa hidup?
Yang ketiga, mengapa tanah itu bisa untuk membantu tumbuhnya tanaman? Saya Bu mau menjawab nomor 1. Silahkan Vita. Agar tanah bisa dimanfaatkan oleh tanaman, maka tanah harus subur. Tanah yang subur adalah tanah yang memiliki sifat fisik, kimia, dan biologis yang mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman karena adanya beragam kandungan dalam tanah. Iya, pinter Vita. Terima kasih Yana. Sama-sama Bu. Bu, saya mau menjawab nomor 2. Silahkan pinter. Nomor 2. Apakah peran tanah terhadap tanaman? Fungsi tanah ialah sebagai tempat pertumbuhan akar. Dalam fungsi ini, tanah memainkan 2 peran utama, yaitu mendukung pertumbuhan pohon atau bagian atas tanaman dan penyerapan zat yang dibutuhkan tanaman. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan yang akan dicapai, yang akan kita capai selama pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah mengamati gambar berbagai tekstur tanah yang ada di lingkungan sekitar, siswa dapat menjelaskan sifat fisika dan sifat kimia tanah dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar berbagai tekstur, lapisan-lapisan serta komponen-komponen tanah yang ada di lingkungan sekitar, siswa dapat menemukan hubungan sifat fisika dan sifat kimia tanah dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar berbagai tekstur, lapisan-lapisan serta komponen tanah, siswa dapat mengidentifikasi peran tanah yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati gambar berbagai tekstur, lapisan-lapisan serta komponen-komponen tanah yang ada di lingkungan sekitar, siswa bisa mengidentifikasi peran organisme yang ada di permukaan tanah dengan benar. Bu, saya ingin menjawab nomor 3. Selanjutnya, Ibu akan mengirimkan gambar ya. Silahkan diamati, ada tanah kering, ada tanah yang ada gambar cacingnya. Nanti ya anak-anakku semua ya dapat menemukan satu pertanyaan saja ya serta jawaban dari gambar yang ditampilkan ya. Terus kemudian dihubungkan dengan sifat fisika dan sifat kimia tanah tentunya dengan teliti ya. Nah, bagi yang mencoba menjawab ya, nanti silahkan langsung dijawab, bisa melalui voice note, bisa melalui video. Oke? Siap? Silahkan Anida. Nomor 3. Mengapa tanah itu bisa membantu tumbuhnya tanaman? Jawaban, karena di dalam tanah terdapat banyak kandungan yang dapat menyuburkan tanaman. Tanpa tanah akan sangat sulit bagi tanaman untuk hidup dan tumbuh. Terima kasih Anida. Lanjut, silahkan cermati ya gambar yang ada di LKPD. Ibu kirimkan ya.
Silahkan kalau ada pertanyaan dan langsung bisa menjawab itu boleh ya, pakai voice note menjawabnya ataupun memakai video. Nah silahkan, tadi video Ibu juga dibuka ya. Bu, saya mau coba jawab contoh soal pada gambar 1 yang di LKPD, Bu. Silahkan Rizky. Tanah yang pecah bisa ditanami tanaman? Jawabannya bisa. Namun sedikit kemungkinan tanaman yang ditanam di tanah pecah atau tidak subur dapat tumbuh dengan baik. Alasannya karena tanah yang tidak subur umumnya memiliki kandungan unsur hara yang sedikit. Kadar asam pH tanah yang terlalu asam dan terlalu basah tidak baik untuk Iya, pinter Rizky. Terima kasih ya. Bu, saya ada pertanyaan. Silahkan Nurul. Bagaimana ciri-ciri tanah yang subur? Ayo yang bisa menjawab langsung ya, dijawab ya nak ya. Bu, saya mau menjawab pertanyaan Nurul. Ya, silahkan nak. Ciri-ciri tanah yang subur. 1. Mengandung lapisan humus tebal. 2. Kadar pH normal. 3. Tekstur serupa lempung. 4. Biota tanah melimpah. 5. Ditumbuhi banyak tanaman. Pinter Sari. Terima kasih ya nak. Bu, saya ada pertanyaan, Bu. Apa faktor penyebab dari tanah yang pecah-pecah? Yang bisa jawab dari Bu, saya ingin menjawab soal dari situ. silahkan nak. Penyebab tanah pecah-pecah adanya tenaga dari dalam atau luar bumi yang sama. Iya, pinter. Terima kasih ya nak. Sama-sama, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan mengirimkan gambar satu lagi. Ini gambar yang terakhir ya. Jadi ada 3 gambar ya. Tadi yang pertama tentang lapisan ya, yang kedua ya tentang lapisan, sekarang yang ketiga ya. Jadi silahkan nanti diamati lagi. Nah sebelum kita ya melanjutkan pembelajaran ya, Ibu ingin mengajak anak-anakku semua untuk bersemangat biar tidak pusing, biar tidak tegang. Dengan cara apa? Yaitu bertepuk lagi. Namanya tepuk kagum. Ikuti Ibu ya. Ya. Tepuk kagum. Wow, wow. Keren. Beautiful man. Nah, gimana? Tirukan ya di rumah kalian masing-masing. Nah, sekarang Ibu akan mengirimkan gambar. Nah, setelah mengamati gambar yang Ibu kirimkan tadi yang kedua, ya anak-anakku kan telah mendiskusikan, ya telah bertanya jawab dengan pintar-pintar ya. Nah, sekarang ya dari gambar itu ya silahkan didiskusikan lagi. Kira-kira ya kalau gambar ketiga ini ya ada serangga, ada makhluk hidupnya. Nah, manfaatnya apa sih untuk mereka? Nah, ya. Jadi berdasarkan sejumlah hal-hal yang ingin diketahui dari permasalahan ini, berarti nanti anak-anakku bisa mengidentifikasi dengan baik, bisa menemukan suatu permasalahan dengan baik. Ya, silahkan berdiskusi untuk mengumpulkan suatu informasi untuk menjawab pertanyaan yang telah tadi. Misalnya ada teman yang satu ngasih pertanyaan, ada yang satunya menjawab luar biasa, pintar. Nah, Ibu juga akan ngasih bahan ajar ya untuk sebagai referensi
ya, dan link video. Nanti silahkan dilihat. Bu, saya ada pertanyaan. Pertanyaannya, apa manfaat tanah bagi kehidupan? Bu, saya akan menjawab. Bagi tumbuhan, misalnya kegunaan tanah adalah sebagai penyedia hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Sementara bagi sebagian besar hewan darat, tanah menjadi lahan untuk hidup dan bergerak. Tanah juga sangat berguna bagi perkebunan. Tanah mengandung air, udara, dan mineral. Bu, saya ada pertanyaan. Selain untuk makhluk hidup seperti serangga dan hewan yang di tanah, apa manfaat tanah bagi kehidupan manusia? Bu, saya akan menjawab pertanyaan. Jawabannya adalah tempat tumbuhnya vegetasi yang sangat berguna bagi kepentingan hidup manusia, tempat mengandung bahan tambang, bahan galian yang berguna bagi manusia, tempat berkembangnya hewan yang sangat berguna bagi manusia, dan lain-lain. Oke, Irsa. Iya, Bu, sama. Bu, saya mau menjawab. Silahkan, Nur. Penyediaan unsur hara untuk tumbuhan, penyediaan makanan untuk biota tanah sebagai habitat hidup dan melakukan kegiatan, sumber bahan baku barang, kerajinan atau perabot rumah tangga, memiliki nilai ekologi. Pintar, Nur. Bu, saya ingin. Iya, Bu, sama-sama. Organisme apa saja yang biasanya membantu tanah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan yang. Bu, saya mau menjawab. Organisme yang membantu tanah adalah 1. Bakteri, 2. Gagak hijau biru, 3. Jamur fungi dan bentuk simboisnya, 4. Cacing tanah, 5. Amoeba proteus, 6. Rayap dan serangga. Ya, tadi sudah kalian bertanya jawab, terus kemudian mencari di link video, kemudian mencari di internet, mencari di bahan aja, kemudian silahkan mengolah ya informasi yang telah kalian dapatkan tadi ya. Tadi lewat membaca buku dan lain sebagainya kan yang kamu lakukan, terus kamu tanya jawab dan lain sebagainya ya. Terus kemudian ya dari informasi yang kamu tulis itu ya, ingat jangan lupa diamati kejadian-kejadiannya juga yang terdapat di kehidupan sehari-hari, terus disimpulkan. Nah, kira-kira ya Ibu tanya ya, ada yang kesulitan dalam membaca langkah-langkah dari LKPD-nya kira-kira ya? Ini tadi mohon maaf ya, kita jaringan kita ya habis mati lampu, jadi agak terkendala ya, enggak apa-apa. Jadi silakan nanti kita lanjutkan lagi ya, terus kita simpulkan ya. Jadi nanti setelah kamu mempresentasikan bertanya jawab tadi, nah kita simpulkan. Silahkan memberi tanggapan dalam penyimpulan tersebut. Kemudian ingat satu ya, laporan ya atau tulisan-tulisan yang ada di LKPD kamu tadi silahkan dikirim ya, kemudian difoto ya, melalui difoto dikirim, terus kemudian ya
pada saat kamu belajar ya di rumah itu juga jangan lupa di foto kemudian dikirim di WA group ini ya nak ya. Bu, saya mau menyimpulkan. Bu, mau menyimpulkan. Silahkan Pintar. Bu, saya juga mau menyimpulkan. Kesimpulan. Pengertian tanah subur. Tanah yang subur adalah tanah yang memiliki sifat fisika dan kimia yang mengandung pertumbuhan dan produksi tanaman. Karena adanya beragam kandungan dalam tanah, kesuburan tanah dapat dilihat dari berbagai ciri yang nampak, serta menggunakan alat pengukur kesuburan tanah. Lapisan-lapisan tanah terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan atas, lapisan bawah, dan lapisan tanah batuan induk. Lapisan tanah atas. Lapisan tanah atas adalah bagian lapisan tanah yang berada paling atas atau di permukaan tanah. Lapisan tanah atas adalah yang paling subur dikarenakan tanah lapisan atas sudah berjenis tanah humus sehingga sangat cocok untuk pertumbuhan tanaman. Lapisan tanah bawah. Lapisan tanah bawah adalah lapisan yang mewakili lapisan tanah tengah hingga bawah, mempunyai karakteristik berwarna cerah dan tekstur yang padat. Lapisan tanah bawah merupakan tempat bagi tanaman berakar tunggang mencari makanan. Lapisan tanah batuan induk. Lapisan tanah batuan induk adalah lapisan yang paling dasar yang berbentuk batuan. Tekstur lapisan tanah batuan induk walaupun keras tetapi lapisan tanah bagian ini mudah pecah. Tidak ada akar tanaman yang mampu menempuh hingga lapisan tanah batuan induk dikarenakan tidak ada sumber makanan. Peran organisme pada tanah adalah sebagai dekompresor. Organisme di dalam tanah dapat melakukan dekomposisi atau penguraian terhadap bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Misalnya, daun-daun yang jatuh ke tanah, ranting-ranting, dan jasad hewan yang telah mati. Organisme yang tergolong sebagai dekompresor yaitu bakteri, fungi, dan cacing. Kesimpulan, kesuburan tanah adalah kemampuan suatu tanah untuk menyediakan unsur hara pada takaran dan keseimbangan tertentu secara berkesinambung untuk menunjang pertumbuhan suatu jenis tanaman pada lingkungan dengan faktor pertumbuhan lainnya dalam keadaan menguntungkan. Sifat fisika tanah yang terpenting adalah volume, tekstur, warna. Baik ya. Karena sudah pada pinter-pinter semua, tanya jawabnya sudah mantap-mantap, sudah benar-benar ya. Jadi kita simpulkan ya bersama-sama. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Silahkan, boleh lewat ya voice note ya ataupun video ya. Semoga ya ini jaringan tetap bagus ya, tidak seperti kemarin-kemarin ya, kita pembelajarannya tersendat-sendat. Bu, saya juga mau kesimpulan tentang peran organisme bagi tanah. Peran organisme dalam tanah sangat banyak. Macam-macam peran organisme dalam tanah yaitu sebagai dekomposer, pereaksi kimia dalam tanah, sifat kimia pada tanah. Sifat kimia tanah meliputi kadar unsur hara tanah, reaksi tanah atau pH, kapasitas tukar kalsium tanah atau KTK, kejenuhan basa dan keasaman. Berikut penjelasannya. 1. Unsur hara. Unsur hara sangat berpengaruh dalam kesuburan tanah. 2. pH tanah menentukan mudah tidaknya unsur hara diserap tanah. 3. Kapasitas tukar kalsium tanah. KTK adalah jumlah kalsium. Iya, ternyata pinter-pinter. Silakan untuk LKPD berupa foto. Selanjutnya, Ibu akan mengirimkan soal ya sebagai uji pengetahuan kalian. Tadi yang pertama kan
karena ibu rasa kalian sudah pinter-pinter semua, menyimpulkannya itu sudah bagus-bagus ya, sudah memenuhi persyaratan. Kamu tentu sudah tahu tentang pengertian sifat fisika atau sifat kimia pada tanah, kemudian lapisan-lapisan tanah, kemudian peran-peran tanah untuk makhluk hidup. Ya, sekarang ya, ayo kesannya bagaimana belajar hari ini ya. Silahkan komen di grup ya, apakah belajarnya nyaman atau belajarnya seperti apa. Nah, baik, untuk materi selanjutnya ya, kita masih belajar tanah dan kehidupannya. Terus kemudian ingat ya, kita harus menjaga kesehatan ya, jangan lupa memakai masker. Ingat, tetangga sebelah ibu kemarin sudah kena. Terus kemudian ibu mohon maaf ya kalau belajar hari ini terlalu padat ya, terlalu cepat ya, belum maksimal ya dalam menuntun pembelajarannya ya. Kenapa ya? Karena kita dituntut untuk segera ya melanjutkan ke materi yang selanjutnya, dan insya Allah minggu depan itu kan sudah ujian akhir. Jadi ibu minta maaf ya. Terus kemudian ya, ibu akhiri ya, semoga belajar hari ini bermanfaat. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata ibu yang hilaf, kata-kata yang tidak bagus ya, kata-kata yang kurang baik, jangan ditiru ya. Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridwananya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Nah, silakan berkomentar. Pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang tanah dan lingkungannya, mudah dipahami dan sangat menyenangkan, Bu. Terima kasih, Rit. Ya, sama-sama, Bu. Karena ibu rasa kalian sudah pinter-pinter semua, menyimpulkannya itu sudah bagus-bagus ya, sudah memenuhi persyaratan. Kamu tentu sudah tahu tentang pengertian sifat fisika atau sifat kimia pada tanah, kemudian lapisan-lapisan tanah, kemudian peran-peran tanah untuk makhluk hidup. Ya, sekarang ya, ayo kesannya bagaimana belajar hari ini ya. Silahkan komen di grup ya, apakah belajarnya nyaman atau belajarnya seperti apa. Nah, baik, untuk materi selanjutnya ya, kita masih belajar tanah dan kehidupannya. Terus kemudian ingat ya, kita harus menjaga kesehatan ya, jangan lupa memakai masker. Ingat, tetangga sebelah ibu kemarin sudah kena. Terus kemudian ibu mohon maaf ya kalau belajar hari ini terlalu padat ya, terlalu cepat ya, belum maksimal ya dalam menuntun pembelajarannya ya. Kenapa ya? Karena kita dituntut untuk segera ya melanjutkan ke materi yang selanjutnya, dan insya Allah minggu depan itu kan sudah ujian akhir. Jadi ibu minta maaf ya. Terus kemudian ya, ibu akhiri ya, semoga belajar hari ini bermanfaat. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata ibu yang hilaf, kata-kata yang tidak bagus ya, kata-kata yang kurang baik, jangan ditiru ya. Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridwananya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih saya haturkan kepada Bapak Nurkadarisman MSI selaku dosen penguji kinerja saya dan Bapak Herman Mursito MPD selaku guru penguji kinerja saya. Apabila ada khilaf dan salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan saya. Demikianlah video pembelajaran saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.